Kembali lagi bersama saya G. Karno dan Saya Chris. Sebenarnya suara ini agak familiar. kita yakin nih mau mulai episode ini, bro. Saya yakin. Terakhir kali kita bersama viral 3 konten. Kita mau klarifikasi, ternyata 2 tahun lalu ada benarnya, itu gimana? Saya juga setelah 2 tahun belakangan saya tidak terlalu tampil di kamera berpikir seperti itu. Nah, ini tolong kamera jaga zoom ke teman saya supaya kalau ini video bermasalah, setidaknya dia juga terlibat di behind the scene. Harusnya dia terlibat juga. Harus kameranya sorot ke beliau juga. Teman yang satu Supaya minta maaf nanti bertiga lagi. Oke, ya, ini kita di podcastnya MPI, studionya MPI, studio yang baru berbeda dan sekarang. sebenarnya jangan berekspektasi banyak dengan episode ini teman-teman, karena ini episode trial dan supaya kita tidak viral lagi. Ya, betul. Dan supaya video ini aman, apalagi ini pertama ini Biar tidak di cancel biar video jadi pertama. cancel. Kita mau undang seperti yang di flyer kemarin, ada 2 penyeimbang podcast ini. Biar atmosfernya terasa lebih hangat sedikit. Setidaknya kalau head comment agak membantu sebenarnya, Ya, sama 2 visual yang akan kita hadirkan di MP Podcast. Oke, langsung saja. Ya. Itu Putri dan Elvin. Mari kita sambut dengan Apa nih? Tepuk tangan. tepuk tangan saja. Kalau mau Halo Hai semuanya, selamat sore menjelang malam. Oh iya. yakin kalian 2 mau masuk di frame kita? Yakin saja kita mah gas terus. Iya, tim gas, tim yes. Iya, soalnya terakhir beliau ada di video MPI. Oh, tidak tahu. Tidak. Sampai ada Kayaknya yang mereka juga bantu head comment. Tidak. Oh, Kita super bukan teman, kita super friend. Tapi ada satu highlight komen ke videonya dia pas di reelsnya Budget Talk. Oh ya, aktor itu. Dia kan sudah sangat bersemangat dengan selempangnya. Iya. Oh iya, dia kemarin kan itu apa? Apa ya? Duta Iya. kampus. Lalu satu komen di TikTok apa di Instagram. Di Instagram. Itu salah podcast. Terus saya suruh dia untuk take down. Bukan take down apa sih? Matikan, nonaktifkan kolom komentar. Oke. Nggak lihat. Ternyata kehadiran dia di videonya tidak membantu juga. Saking emosinya itu orang-orang. Saking emosinya. Kepikiran kalau kayaknya Putri akan bisa mengimbang hate comment. Menurunkan tingkat emosi dari netizen. Ternyata Tapi sama tidak. saja. Biar podcast ini ada isinya sedikit, sampai ibu kaprodi kita hanya harus menyusun poin-poin supaya kita tidak blunder. Betul sekali. Iya, biar kita tidak kemana-mana kan. Jadi kita ada 5 poin di sini pembahasan, karena kebetulan kita memang mahasiswa MPI. Kita coba kayak apa ya? Coba untuk flashback kembali ke before kita masuk di MPI gitu. Dan saya yakin bertiga juga punya apa namanya, motivasi masing-masing gitu. Kenapa masuk di Iya. MPI? Mungkin ada yang nyasar, ada yang benar-benar dari hati memang. Saya Kalau saya mulai dari saya, kalau saya sendiri Oke. masuk MPI ini karena memang one of the best di sini, dan saya lihat beberapa prodi lainnya juga kayaknya tidak berminat di beberapa prodi lainnya yang ada di sini. Jadi Wow. Langsung tidak berminat. Iya. Statement yang terpaksa dan tidak terpaksa gitu sih sebenarnya. Sudah masuk MPI. Dan walaupun waktu itu keluarga saya di kampung bilang ini prodi apa ini? Kenapa ada ininya gitu? Terus ini kedepannya kerja di mana gitu? Nanti kamu kalau kamu di pariwisata mungkin agak jelas, hotel jelas. Tapi sekarang semester akhir, saya merasa keluarga saya ada benarnya sih. Tidak. Keluarga Maksudnya keluarga saya ada benarnya, masih memberikan semacam something quote in quote pesimistik gitu, kayak kedepannya kamu bukan seperti apa. Akhirnya selama proses 4 tahun ini saya mencoba mencari sendiri gitu apa yang saya buat di luar sambil menyerap ilmu di MPI. Kira-kira begitu sih.
Yes. Iya. Kalau Chris gimana? Sebenarnya karena memang saya dulu saya sekolah di SMK dulu belajar pariwisata. Kita sama. Kita Di Labuan Bajo juga. Ini salah satu-satunya kampus di Labuan Bajo. Memang saya lihat ada beberapa prodi di Poltek juga yang memang belajar pariwisata juga. Dan saya pikir kayak kenapa saya harus belajar pariwisata 2 kali? Saya tidak ada di benak saya kayak belajar pariwisata lebih dalam. Itu satu-satunya pertanyaan di pikiran saya kayak kenapa saya harus belajar pariwisata 2 kali, kayak kenapa masuk ekowisata kayak perhotelan. Perhotelan sama ekowisata juga bagus. Cuman saya lihat ada prodi MPI. Kayaknya ini agak beda sedikit. Dari namanya saja dulu. Memang belum ada gambaran kayak marketing itu bagaimana gitu. Dan awalnya jujur kalau dulu memang di awal-awal masuk itu pas ditanya kenapa kamu mau masuk MPI, dan saya dan beberapa teman-teman lain dengan yakin saya mau jadi pembisnis. Oh, bener, saya masih ingat. langsung to the point. Oh, jadi Jawaban itu saya ikut dari teman saya. Benar teman-teman, saya kayak saya dulu benar-benar dari awal kayak saya kuliah, saya mau dapat ijazah gitu. Saya bisa belajar ilmu-ilmu itu di luar. Cuman setelah masuk kuliah jurusan MPI, ternyata begitu banyak insight-insight yang saya belajar di MPI, khususnya di marketing, dan juga beberapa banyaklah hal-hal yang saya belajar. Kurang lebih seperti itu. Kalau kamu dua Saya menurut MPI Tadi kan pertanyaan kenapa saya pilih MPI kan? atau apa yang kamu pikir Iya. Sebelum itu ya. Apalagi dia gap gitu kan. Ya, Atau- gap. Iya, benar-benar tahu. Ini kakak-kakak tingkat kita di Stella Paris. Kita satu SMA lagi. Kakak, iya kakak. Guru-guru Stella Maris terbaik. Oke, ya, betul. Oke, nah first impression dari MPI ini, yang pertama tuh saya lihat nama yang kayak tadi kan manajemen pemasaran internasional gitu. Ada internasional kan. Jadi kayak saya punya bayangan tuh kayak kalau misalnya di MPI itu pasti kayak keren gitu, kayak keren sekali internasional, kayak bayangannya tuh kayak yang pertama tuh ngomong bahasa Inggris setiap hari, habis itu apalagi ngopi sambil brainstorming di kafe-kafe kan estetik sekali kan ya. Anak marketing kan kayak gitu, kayak marketing gitu tuh pasti kayak keren. Apalagi itu kan Elvin sudah sempat bekerja dan pasti Iya, melihat banyak benar orang-orang sekali. yang Nah, sekali. Dan juga kalau misalnya alasannya tuh yang tadi pertama internasional itu, habis itu sama kayak G tadi MPI itu tuh kayak masih asing. Karena juga saya dari SMK perhotelan kan, habis itu lihat prodi-prodi yang lain yang kayak perhotelan saya sudah pernah, terus yang ekowisata kayak sudah pernah dengar. Dan marketing ini yang betul-betul saya baru dengar dan penasaran sih. Dan ya waktu saya masuk itu banyak sekali hal yang saya belajar, salah satunya itu tentang harus memahami apa ya, behavior dari manusia-manusia yang dimana jujur saya pribadi juga belum bisa memahami 100% tentang diri saya sendiri, tapi ini dituntut harus bisa memahami mindset orang-orang yang dimana karena ada internasionalnya tadi dari berbagai negara begitu kan, kayak wow sangat global ini MPI ini seperti ini. Tapi kau merasa bersyukur, merasa berterima kasih kepada Tuhan karena kau masuk di MP dan ketemu kami yang gaul. Kalau soal itu Maksudnya bukan nama masuk di MP karena maksudnya bukan hanya kami, ada dan di Karno kan ada ke 10 Martin. teman-teman lainnya. 10 teman-teman. 13. Oh iya kita berapa kelas ya. Tapi saya yakin dia setiap malam awal-awal masuk MP itu, wah terima kasih Tuhan saya masuk di kelas-kelas orang-orang gaul. Gitu. Tidak, saya lebih bersyukur karena masuk ke kelas tuh ada yang lebih tua dari saya. Ada yang lebih tua dari saya. Jadi ada yang lihat. Iya benar. Kayak overthinking kayak pasti saya paling tua sih ini dalam kelas nih. Ternyata ada yang lebih sepuh lagi. Dan itu saya bersyukur sih. Lebih ke situ sih kalau bersyukurnya. Kalau Putri gimana? Kalau saya sih kayaknya sama saja dengan Kelvin. Masuk MPI itu ekspektasi awalnya saya pikirnya masuk MPI itu bakal belajar kayak jualan, promosi, kayak SPG. Jadi saya pikirnya dulu kayak gitu. Terus ternyata pas masuk kita belajar banyak sekali hal, dan Betul sekali. justru dengan belajar banyak hal itu saya senang sih. Karena kayak saya merasa sekarang nih jadi mahasiswa MP itu saya rasa kayak saya tidak ketertinggalan gitu. Saya update.
kayak Asli. iya kan, belajar MPI itu kayak kita tuh belajar untuk Hal baru. iya tetap beradaptasi Mm-mm. dengan perkembangan, baik itu perkembangan terkait dengan teknologi, terus fashion dan any kind of thing gitu. Terus ya itu intinya, masuk MPI awal tuh saya tidak tahu bakal belajar apa di dalamnya, karena belum tahu kan. Saya juga sama dengan Chris, satu jurusan pas SMK. Sekarang semester 8 masih belum tahu atau Sambil menemukan passion. Masih menggali. On the way. masih menggali di semester 8? Bahaya. Bang, ini video Iya. ini video kita kirim ke Japri ke dosen-dosen nih, linknya. Kita Masih sebenarnya menggali. sudah mendapatkan, cuma masih belum terlalu yakin, lebih kayak itu sih. Berapa persen kalau misalnya dipersenkan tuh berapa? Kayaknya 75. Oh, 75. Ya, karena 25-nya harus cari di luar sendiri kan. Seharusnya. Seharusnya Iya. kan. Cuma kalau tidak punya keinginan untuk cari di luar, ya sudah wassalam. 75 terus. 75. Karena terakhir kita cari di luar bertiga tuh lumayan juga sampai viral. Ekstrim. Sudah 3 kabupaten. Kayaknya formasi bertiga tuh tidak bisa diulang lagi. Terima macan nih. Formasi terima macan. Tapi kalian punya ekspektasi tadi akan belajar di MPI terus melewati beberapa mata kuliah, apakah di awal-awal ini mata kuliah apa ini, kenapa dipikir saya kenapa harusnya marketing, kenapa harus ada matematikanya lagi. Saya benci matematika dari SMA. Matematika. Saya paling kaget itu sama DKV, desain komunikasi visual. Saya belum tahu yang namanya edit pakai apa sih dulu kita itu Photoshop. Photoshop ya. Saya benar-benar tidak tahu itu bagaimana cara mengoperasikan ini. Iya, Jadi setiap karena- kelas tuh yang penting ada warna, bukan hanya hitam putih. Jadi setiap kali kayak edit disuruh buat kartu mahasiswa nggak sih? Kartu Nah, disuruh mahasiswa. buat itu desain itu kan. Kalau di sampai pikiran tuh yang penting ada huruf, terserah hurufnya mau matching atau tidak dengan DP design, ada huruf sama ada warna selain hitam putih. Itu sudah mantap ini. Kalian tahu tidak kan di kafe itu dibawa sama ini dulu Pak Undi. Iya. Satu hal yang paling saya ingat dari Pak Undi dulu, beliau yang memperkenalkan AI gitu. Kalau pertama kan yang tahu Sangat-sangat- di sini. sangat-sangat, Saya dengan bangga sekali waktu itu kasih tahu ke keren sih. teman-teman yang prodi lain. Kalian sekarang kerja tugas masih Pakai pakai apa? Google kan? Oh, Kali pakai AI. AI itu apa? Oh gini. Pede banget saya kalau misalnya saya update anak MP. karena kita pertama katanya Iya. mau kemarin dikenalkan sama AI kan. betul. Padahal kita di sini paling terakhir yang mendapatkan info AI. Di daerah-daerah sudah di ChatGPT 4.0. Yang kita merasa terkotain yang pertama di antara lingkungan kita sendiri. At least di kota ini kita yang pertama. Oke, tadi ngomong tentang dosen, kita mau rate dosen dulu, mulai dari Aduh, Oh my God. ya lu gak berani sih. Itu tidak. Tadi yang menyambung mata kuliahnya Put tadi itu. Kalau mata kuliah tadi paling Put ingat tadi DKV kan? Ya sebenarnya yang paling apa ya? Saya tidak punya expect bakal belajar ini gitu. Oke. Jadi hal baru untuk saya kayak Wow. oh ternyata kita belajar ini juga. Oke, kalau saya itu mata kuliah etika profesi sama Coach Andi. Gimana tuh? Kan tadi expect-nya saya tuh kalau di marketing ini kan pasti selalu berhadapan dengan namanya teknologi kan. Kayak edit tadi pakai Photoshop, Canva, CapCut dan lain-lain. Nah, dan di etika profesi ini kita belajar bagaimana cara meditasi. Saya tahu kenapa dia mention etika profesi, karena Coach Andi itu dosen pembimbing. The best. Ya, jadi tuh padahal tuh sepenting itu meditasi di dalam dunia pendidikan, teman-teman. Benar. Karena itu dengan meditasi itu kita kayak belajar bagaimana cara fokus dengan satu hal, kita betul-betul merenung apa tujuannya. kurang. Iya. Oh, berarti kalian selama 5 menit sebelum les itu kayak merenung gimana ini gitu. Kalau saya malah merenung tapi apa ini, kenapa begini? Kenapa harus meditasi 5 menit? Tadi iya, shout out to Coach Andi, bro. Shout out to Coach Andi. Dia sudah membawa ini ya. Itu baru sih untuk saya kayak yang sebelum belajar tuh kita harus meditasi dulu tuh baru sekali. Makanya kayak otaknya merekam dengan baik sekali dengan meditasi. Ada beberapa teman-teman saya yang dulu yang saking mendalaminya sampai menangis. Benar-benar tertidur. Minggu pertama, minggu kedua itu menangis. Minggu ketiga
Ada yang meninggal kemarin. Karena renungan orang tentang orang tua nih guys. Tahu Oke, aja ya. benar sih. Nah, Coach Adi memang penuh dengan apa ya, permainan, penuh dengan Betul, betul. hal-hal yang ini kalau kita di kelas. Iya benar sekali. Jadi tidak monoton gitu loh kelas. Kalau Chris apa? Kalau saya mata kuliah bukan- yang paling Kalau saya bukan mata kuliah sih, bukan hanya satu mata kuliah sih. Semua mata kuliah yang dibawakan sama Pak Ari. Nah, iya. Oke. Oh, beliau. Sebenarnya karena ini ya, Pak Ari itu satu dia punya ini dulu pertanyaan andalan sebelum masuk ke pembahasan inti. Karena ada pertanyaan tidak. Jadi dia tuh selalu membuka kesempatan ke semua mahasiswa untuk berdiskusi tentang apapun itulah yang membuat kita itu membuka pikiran ini apa ini gitu. Benar. Iya, saya masih ingat. Banyak kali Ya, yang saya ingat itu dari Pak Ari itu adalah mengukur kontainer sih, itu kayak why we do this, mengukur kontainer. Ya sampai bikin in my mind kayak kenapa kita mau ukur kontainer ini? Itu kan bagian dari mata kuliahnya kan. Ekspor itu kan bagian dari pembelajaran, dan bisa kita bertanya-tanya tetap kayak dalam hati videonya masih ada panas-panasan ke pelabuhan Pelni. Iya, Pelni. Mungkin bagus itu kan mata kuliah internasional ekspor impor kan. Tetapi di pikiran saya tidak mungkin akan bekerja seperti ini dong di masa depan gitu, kayak akan mengukur kontainer dan sebagainya. Tapi di dalam hati saja gitu. Tapi tetap akan kayak ini bagian dari proses dan MP itu sendiri. Gitu. Itu sih mengukur kontainer, membuat code shift juga. Oh ya sama Pak Hari juga. Sama Pak Hari juga. Sama Ruos Dite itu Kita punya produk iya, yang sempat dijual. best product. Sempat menghasilkan money meskipun tidak BEP ya mungkin. Tapi ya kualitasnya oke kalau misalnya di antara kita mahasiswa. Menurut Kita belum kita. Tapi kan sudah ada yang kalau sudah bisa dibeli oleh orang dan repeat order itu berarti ya dari mereka juga kayak oke lah gitu. Tapi kita belum tahu menurut Dinas Kesehatan berarti apa. Intinya kita sudah ini ya buat produk, banyak hal yang kita dapatkan dari ini produk-produk ini. Kayak bagaimana cara menjual produk dan semuanya. Oke. Pak, kayaknya masih banyak sebenarnya kita mau review dosen-dosen, tapi dosen-dosen IP keren-keren semua sih, kayak dulu saya rasa kuliah itu sangat-sangat tegang, sangat-sangat akan setiap hari akan penuh dengan hal-hal yang ternyata kita ketemu dosen sangat close dengan dosen-dosen juga. Dan kuliah tidak seberat yang kita lihat di Tidak semengerikan. ya. Mungkin Yang pertama ini ya, dosennya, yang kedua karena kita pakai ChatGPT. Saya dulu pernah lihat kakak 2013-an di Cansar gitu. Saya liatin dia bikin skripsinya itu tebal-tebal gitu, dan tidak punya ChatGPT waktu itu kan, Google juga tidak terlalu. Itu effortnya saya bilang kenapa si effort itu ya, sekarang kita sangat gampang sekali sih. Oke, jadi saya banyak sekali momen yang kita jalani selama 4 tahun ini, yang walaupun saya agak muak juga dengan circle ini, kayak kenapa saya bertemu mereka terus gitu. Jadi jadi saya pengen ini akan cepat selesai sebenarnya. Kalau Chris pengennya kuliah lagi gitu, masih tambah berapa tahun lagi supaya kita bersama terus gitu. Sebenarnya pasti ingat maksudnya dengan circle apalagi saya tidak tahu dengan teman-teman yang di kelasnya itu punya banyak mahasiswanya, mungkin karena kita memang kelasnya juga tidak terlalu banyak dan kita sering kumpul bareng gitu, pasti akan diingat lah. Dan semoga nanti tidak sampai di sini pertemanannya itu. Semoga nanti tetap kontak lagi, kalau bisa ada S2 lagi, apalagi kalau ada beasiswa lagi kita nih bertiga ini kalau maksudnya pengen ini lagi, maksudnya kayak bakal miss tidak dengan maksudnya bakal kalau merindukan teman-teman pasti ya, of course, karena 4 tahun ini hampir setiap hari sama kalian gitu. Kayak buruknya kalian, baiknya kalian tuh saya hampir tahu semuanya. Apalagi kita kan biasa dari luar dari kampus nih suka kumpul di kosnya G, kosnya Chris, kosnya Put. Pokoknya banyak sih momen-momen yang kita buat dengan, apalagi ada dokumentasinya. Cie nih, jangan kamu lupa lagu cinta itu dokumentasi salah satunya teman-teman.
Dan juga kalau misalnya singgung tentang dengan teman-teman ini, kan kita tuh kan banyak dibagi kayak tugas kelompok begitu. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Kalian suka tidak dengan tugas-tugas kelompok yang Kalau saya, sudah kita dapatkan selama ini? Saya secara pribadi, saya pikir dulu kalau tugas kelompok gitu bakal meringankan. Karena kan dibagi kan, sumpah saya pikir gitu. Dibagi, kita dibagi dalam bentuk kelompok. Kan kalau kita ber-14 biasanya itu dibagi tiga kelompok gitu. Kadang dua kelompok. Ternyata masih mending tugas individu saya rasa. Karena apa? Kalau tugas kelompok itu ada yang kayak anggap, kan ada yang lain kan, ada ini buat kerjakan itu. Ternyata bebannya 2 kali lipat. Oh berarti Putri lebih suka yang kayak Saya lebih tugas suka individu sih atau kita kelompok. sebagai laki-laki kita prefer tugas kelompok. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Spill alasannya. Ada teman-teman. Oh mereka bagian dari yang Astaga. datang habis itu hilang kabar. Oh, ini salah satu contoh yang tadi Put sebut. Ada yang saling kayak gini, memberi beban ke teman satunya. Ini salah. Benar-benar yang datang Senin Kamis. Kayaknya kita terlalu banyak bahas personal kan, tidak sesuai dengan yang diri sendiri. Kan ini masih dalam konteks perkuliahan, tugas kelompok, tugas individu. Ya ini bagian 3, momen yang paling kena. Gitu. Ya, tadi tuh kayak mungkin yang pertama tuh kayak kayak misalkan kita sudah kerja tugasnya, kita sudah ini tapi tiba-tiba dosennya atau gimana tuh kayak ini salah ini gini atau benar-benar atau mungkin di circle juga terus kadang ide yang kita kasih keluar tuh dibilang salah atau teman-teman kita gitu. Kalau saya momen yang paling kena kayak gini nih, itu lebih ke teman-teman dalam kelas. Jadi kalau kita biasa tugas kelompok kan, dikasih kesempatan untuk kayak kita berargumen, kita kasih ide untuk satu sama lain. Nanti idenya itu bakal disaring, terus mana yang terbaik. Bukan lebih ke gini sih personal. Oh dia punya, ambil dia punya ide saja. Tapi ternyata di kita punya kelas tuh ada yang kayak merasa kayak idenya dia itu lebih bagus. Kalian merasa tidak? Saya merasa ada sih kayak makanya saya gimana ya. Jadi kenapa kamu ketawa? Tidak. Jadi itu di kita punya kelas tuh ada yang kalau misalnya kerja kelompok atau project bareng tuh ada yang merasa kayak dia punya ide tuh lebih bagus. Terus kalau misalnya teman-teman kasih ide itu cuma kayak oh iya terus abis itu tidak kepake gitu. Itu yang membuat saya kayak Oh menurut kau itu kayak kenapa saya tidak diterima gitu. sangat kena gitu. Okay. Kenapa ini alasannya? Padahal kita sudah pikirkan konsep kayak nanti bakal gini. Ternyata dia bilang kayak oh tidak, itu tidak bisa, itu tidak matching dengan konsep kayak gitu. Kalau kamu gimana? Namanya siapa? Oh enggak. Just the berek. Oh tidak, karena itu terjadi di beberapa teman-teman gitu. Oh sebenarnya itu konsekuensi dari bekerja dalam kelompok. Iya betul. Salah satunya. Dimanapun kita ini, kalau misalkan kita bekerja dalam grup atau kelompok ya, pasti ada saatnya kayak ide. Iya. Yang seperti itu tuh ada. Mungkin akan matching dengan konsep yang lain nantinya. Who knows? Pasti ada. Iya betul. Kalau kamu gimana? Kalau saya momen yang paling kena itu waktu kita di dalam kelas tuh dapat tugas PBL. Saya tahu. Astaga, PBL ya. Cermin. Ini kan banyak kita kan PBL kan kemarin. Ya, salah satu di desa Golo Cucu itu kemarin. Yang kita makan nasi di atas mantel hujan. Iya, kita bakar api kan. Ini kok yang tukang panggang daging. Apa yang menurut Elvin kayak? Nah, itu tuh karena PBL nih kan kita kan betul-betul kerja dalam kelompok. Tapi memang kemarin kita tuh tidak dapat kelompok kan, kita kemarin pokoknya ber-14 itu. Dua kelompok. Iya Ber-14 guys, dua. Iya ber-14 ke atas, tapi 2 laporan yang bakal Iya, memang Dikerjakan, kan iya memang kan? kita kerjanya kan turunnya kan sama-sama. Habis itu kan kita kan betul-betul pergi ke Golo Cucunya itu sendiri, pergi take konten-konten mentah untuk ini memang rebranding dari si desa Golo Cucu ini. Kemudian itu tuh betul-betul meng-create momen-momen yang kayak kena begitu. Kita ke atas, kita pergi ambil ini, kita betul-betul kita susun sendiri konsepnya, kontennya, dan di situ juga pasti ada perdebatan yang kayak Put bilang tadi, dimana namanya manusia itu pasti punya ide yang berbeda. Jadi ada perdebatan sudah pasti dalam kelompok tadi. Dan itu yang kayak betul-betul belajar, wah, memang dalam marketing tuh itu bukan hanya bisa kerja kreatif, tapi komunikatif dan adaptif itu sudah harus ada sih kalau misalnya. Oke. Dan akhirnya kita dapat satu mahasiswa dari sana yang bagian produk. Oh ya, kita saat ini, yes, benar sudah bergabung di sekali. MPI sekarang. Benar sekali, ya. Saya tidak tahu apakah dia
lihat kita atau Atau gimana? emang dari kemauan sendiri. Apa kita yang menginfluence dia? Atau Tapi kan dia ikut camping kan? Dia ikut camping juga. Di episode berikutnya nanti Saya rasa kan lihat JMPI banyak yang cakep-cakep sih, jadi kayak menarik kayaknya. Yes. Oke, tadi Evin singgung soal ternyata kita perlu komunikasi dan sebagainya. Kalau teman-teman melihat 4 tahun ini, apa sebenarnya skill dasar yang harus dimiliki seorang Marketer. marketer?